Halo semuanya. Nah, jadi pada malam ini saya akan menceritakan sedikit ya tentang pengalaman saya. Jadi kawan-kawan banyak yang menanyakan tentang kisah horor yang pernah saya alami di hutan ya. Selama saya berkegiatan membuat video. Tapi kebetulan dan saya berharap enggak ya. Saya belum pernah mengalami kisah horor sama saya membuat video di hutan. Nah, cuman waktu 2009 itu saya sempat mengalami kejadian horor ya. Bukan di hutan sih. Itu di sebuah bendungan di Singaraja gitu. Waktu itu saya dan teman-teman saya sedang berkemah di sebuah bendungan namanya Bendungan Sambangan. Letaknya di Singaraja. Jadi kami berangkat siang ya, karena waktu itu kita sedang bersih-bersih alat juga, alat mountaineering, dan sekalian camp di bendungan. Setelah selesai membersihkan alat-alat, kita pun mulai mendirikan tenda dan mulai memasak. Cuman waktu sorenya saya dan teman-teman saya menjelang malam ya minum-minum lah, kebiasaan anak muda ya, kenakalan remaja. Jadi saya dan teman saya minum di sebuah bendungan itu. Nah, karena sudah malam, jadi dan sudah cukup mabuk juga ya waktu itu, kurang lebih mungkin sekitar jam setengah 12 atau jam 11 itu kita mengakhiri perputaran gelas itu, dan kami pun memutuskan untuk tidur. Kedua rekan saya itu kalau tidak salah namanya Belirauh, dan yang satunya siapa ya, saya lupa. Oh ya, oke, saya lupa yang satu siapa. Terus di luar saya tidur bersama teman saya namanya Bella dari Karangasem. Jadi kami berdua tidur di luar. Yang satu Bella tidur di sebelah selatan tenda dan saya tidur di sebelah timur tenda gitu. Nah, selang beberapa saat sama sekali tidak terjadi sebuah hal-hal aneh atau yang mencurigakan bagi saya. Tapi ketika saya jadi merinding ya. Bentar dulu. Nah, pas kurang lebih ya pukul 2 kayak gitu atau jam 1 malam, saya mendengar sebuah langkah ya. Langkah yang menginjak. Bentar dulu. Nah, jadi saya mendengar sebuah langkah yang menginjak ranting ya. Jadi saya terbangun karena suara ranting tersebut. Jadi saya mendengar suara klik, kurang lebih seperti itu. Suara langkah kaki yang menginjak ranting. Tapi masih samar-samar waktu itu. Ketika saya terbangun, bentuknya masih samar-samar. Saya melihat sesosok manusia, hanya saja berukuran sedikit besar ya. Itu. Tetapi dia tidak memiliki warna kulit atau tidak memakai baju. Warnanya itu hitam ya. Jadi manusia dengan warna yang hitam dan tubuh yang sedikit besar. Lebih besar dibandingkan manusia. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi saya
penasaran ya. Oh iya, saya baru ingat, teman saya yang lagi satu ada di dalam tenda itu namanya Madura, kayak gitu. Oke, dia emang asalnya dari Madura gitu. Jadi kami sebut panggil dia Madura. Dia senior saya kebetulan dalam kegiatan alam terbuka ya. Nah, saya memperhatikan orang tersebut ya, karena gerak-geriknya emang mirip kawan saya tersebut Madura. Jadi jalannya agak cepat kayak gitu, dan suka mondar-mandir nggak jelas itu kadang dia. Nah, saya penasaran. Akhirnya saya mencoba untuk memperhatikan orang tersebut. Saya perhatikan dia tetap mondar-mandir di sebuah cekungan ya. Jadi ada datar tanah yang bentuknya agak cekung kayak itu di sebuah bendungan. Jadi saya perhatikan dia terus mondar-mandir di sana kurang lebih 4-5 kali di sebuah cekungan tersebut. Nah, di sebelah utara cekungan tersebut ada sebuah pohon besar, itu pohon bekul. Oke. Dan tiba-tiba dia mengarah ke pohon tersebut. Dan saya pun sempat berpikir, mungkin itu kawan saya yang mencoba untuk buang air besar ya, mohon maaf, kayak gitu. Karena saya penasaran, saya terus memperhatikan sosok tersebut. Dan sosok tersebut tiba-tiba saja mendekati saya ya. Saya pun seketika panik. Di satu sisi saya ingin bangun ya, tapi karena rasa takut yang saya rasakan, panik, takut bercampur aduk jadi satu kayak gitu, saya justru nggak bisa bangun. Saya masih sadar, tapi saya nggak bisa menggerakkan badan saya. Dan tiba-tiba saja jaraknya semakin dekat ya, makhluk itu tiba-tiba berubah menjadi bulat ya, jadi bulat dan hilang entah kemana kayak gitu. Saat itu juga tiba-tiba saja saya bisa menggerakkan badan saya, dan saya langsung membangunkan teman saya Bella untuk masuk ke dalam tenda ya. Tapi karena Bella sudah terlalu mabuk ya, dia nggak mau bangun dan dia bilang dia ingin tidur di luar saja. Dan saya pun masuk tenda, sampai dalam tenda. Oke, tiba-tiba saja nggak berasa ya, saya langsung nangis. Dan semua orang yang ada di dalam tenda tiba-tiba saja panik dan nanya kenapa saya nangis, bla bla bla. Tapi saya tetap nggak bilang kenapa saya nangis waktu itu, karena saya nggak mau bikin teman saya panik. Jadi besok paginya baru saya ceritakan apa yang saya alami kemarin semalam itu. Dan oke, untungnya teman-teman waktu itu tidak ada yang menanggapinya dengan serius, jadi saya tidak terus terbawa suasana ya. Jadi mungkin saja itu juga karena pengaruh minumnya juga, atau apalah, kurang tahu juga. Tapi saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang serius juga. Dan entah kenapa ya, setelah beberapa minggunya saya diajakin camp lagi ke sana, ke bendungan itu, ke bendungan yang sama oleh teman saya di tempat yang sama juga. Jadi saya bilang ke teman saya untuk berangkat duluan kayak itu. Jadi saya akan menyusul. Nah, waktu itu saya menyusul sendirian ke tempat itu ya. Jalan kaki dari tempat parkir menuju bendungan itu sepi, gelap kayak itu, hanya dengan senter ya pastinya. Tapi entah kenapa waktu itu saya tidak merasakan takut sama sekali. Ya, mudah-mudahan sih saya nggak mengalami hal yang seperti itu ya lagi kayak gitu. Oke, segitu aja cerita horor saya. Jadi semoga kalian semua hilang rasa penasarannya tentang hal horor apa yang pernah saya alami. Jadi saya harus bilang saya nggak pernah mengalami hal horor ketika saya membuat video, tapi saya sempat
mengalaminya hanya sekali, dan saya berharap tidak pernah mengalaminya lagi kayak gitu. Oke. Dan satu hal lagi, prinsip saya itu satu ya. Jadi saya tidak mau mempercayai hal-hal yang berbau horor yang berdampak negatif kepada saya. Jadi saya memilih untuk tidak mempercayainya. Tidak mempercayai bukan berarti saya emang benar-benar tidak percaya, tapi saya hanya memilih tidak mempercayainya. Jadi untuk memutus koneksi saja sebenarnya gitu. Kalau itu hal-hal baik, mitos-mitos itu berupa hal-hal baik, saya tidak masalah. Tapi ketika itu suatu hal yang buruk, jadi saya memilih untuk tidak mempercayai hal-hal buruk tersebut. Oke, segitu aja untuk cerita horornya. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang, dan jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, see you.